Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat EKG dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Abu Najma untuk sama-sama kita refresh EKG ya melalui pertanyaan-pertanyaan ya yang sudah Pak Abu berikan ya. Beberapa sudah dijawab oleh teman-teman ya, baik itu di grup Facebook atau WhatsApp atau langsung japri Pak Bu ya. Ada 40 pertanyaan ya dan sudah Pak Bu jelaskan ulang sampai pertanyaan 14 ya. Buat teman-teman ya yang mungkin ya masih kesulitan memahami apa yang Pak Bu jelaskan pada setiap jawaban yang Pak Bu jelaskan, sebaiknya join. Nggak usah malu atau gengsi atau minder ya. Ya hitung-hitung refresh lah. Join di kelasnya Pak Bu, boleh kelas EKG tipe 1 maupun kelas EKG tipe 2. Mangga, mau dokter, mau perawat, mau bidan, atau siapapun yang pengen belajar EKG bisa kok, asal mau fokus dan bersungguh-sungguh. Oke? Dan rajin japri Pak Abu. Oke, teman-teman ya. Mangga silakan. Cara joinnya bagaimana Pak Abu? Ada kok di kolom komentar atau di deskripsi atau boleh langsung hubungin Pak Abu atau adminnya Pak Abu silakan. Ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Ini video keempat ya. Video keempat kita mulai dari pertanyaan nomor 15. Ya enggak? Nomor 15 ya. Oke, izin Pak Bu share dulu. Iya, pertanyaan 15 yaitu apa perbedaan dan persamaan antara total AV block. Ada yang memanggilnya dengan panggilan complete AV block. Ada juga yang memanggilnya dengan derajat 3 AV block. Sama saja ya, teman-teman. Dengan AV disasosiasi. Apa persamaan dan perbedaannya? Ini berat nih pertanyaannya teman-teman ya. Harusnya teman-teman yang sudah ikutan pelatihan yang bayarnya jutaan itu harusnya bisa nih. Kalau ini sampai nggak diajarkan ya Anda salah tempat belajar EKG. Baik teman-teman ya. Pak Bu jawab yang gampangnya dulu ya. Yaitu persamaan antara total AV block dengan AV disasosiasi. Simpel jawabnya. Persamanya adalah sama-sama tidak ada koordinasi. Sama-sama tidak ada koordinasi. Maksudnya koordinasi apa Pak Bu? Begini teman-teman, nah, sebelum menjawab semuanya ya, teman-teman harus pahami dulu yang namanya sistem atau urutan normal sistem konduksi jantung. Mulai dari S anode, masuk ke sistem konduksi atrium, masuk ke AV node, masuk ke Purkinje cell, ya, barulah kita akan mendapatkan gambaran EKG yang biasa kita kenal dengan istilah gelombang P diikuti oleh kompleks QRST. Itu jika koordinasinya normal. Jadi sistem konduksi jantungnya masih normal. Jelas teman-teman? Jadi tetap sumber pacemaker utamanya dari S anode ya. Oke. Masuk ke sistem konduksi atrium, dapatlah gelombang P. Oke, masuk ke AV node, di AV node diredam, diperlambat, kemudian masuk ke Purkinje cell, nantinya akan mendepolarisasi ventricle, dapatlah kompleks QRST. Dapatlah yang namanya P diikuti oleh
kompleks QRST. Nah, itu normalnya seperti itu. Jelas sekali koordinasinya. Nah, pada kasus total AV block itu tidak ada koordinasi, teman-teman. Bahkan dibilang kalau kita bicara total AV block, ada yang bilang seperti apa ya, bercerai. Jadi aktivitas listrik di atas ventricle dengan aktivitas listrik di ventricle sudah jalan masing-masing. Sudah lolo gua-gua. Aktivitas listrik di atrium menghasilkan gelombang P, aktivitas listrik di ventricle menghasilkan kompleks QRS. Sudah jalan masing-masing, teman-teman. Kan tidak ada koordinasi. Kenapa bisa demikian, Pak Abu? Karena terjadi yang namanya total block. Di mana? Bisa di area AV node atau bisa di bawahnya AV node. Jelas? Jadi begini, teman-teman. Ketika impuls dari SA node menyebar ke atrium melalui sistem konduksi di atrium menghasilkan gelombang P. Nah, impuls nggak bisa masuk ke ventricle. Karena ketika mau lewati AV node, di sana terjadi blokade. Apa yang terjadi jika demikian? Nanti ada escape rhythm atau sumber pacemaker ya, bisa berasal dari area AV node ataupun di bawahnya akan mengeluarkan impuls dan impulsnya akan mendepolarisasi ventricle, dapatlah gambaran kompleks QRS. Tapi yang impuls yang dari S anode tadi nggak bisa lewat, ya, hanya menghasilkan gelombang P. Makanya gelombang P dengan kompleks QRS sudah jalan masing-masing, sudah lolo gua-gua. Jelas, teman-teman? Sudah cerai, sudah apa namanya, sudah tidak ada hubungan sama sekali. Oke, Pak Bu, kompleks QRS-nya sempit atau lebar? Tergantung blokadenya di mana. Kalau blokade totalnya masih di area AV node, biasanya escape rhythm-nya atau sumber pacemaker yang akan berinisiatif untuk mengeluarkan impuls itu berasal dari AV node juga. Ya. Makanya kompleks QRS-nya bisa aja sempit. Tapi kalau blokadenya di bawahnya AV node, ya, bisa saja kompleks QRS-nya jadi lebar. Jadi teman-teman kalau apa namanya, mengkaji atau baca EKG, pengen mengkaji adanya blok atau tidak di AV node, nggak usah mikiri kompleks QRS, nggak usah mikiri gelombang T. Teman-teman fokus aja pada PR interval, mau AV block first degree, second degree, atau total AV block, fokus pada PR interval. Nah, jadi teman-teman, salah satu ciri EKG-nya yang wajib teman-teman pahami ya pada kasus total AV block itu adalah PR intervalnya berubah-ubah. Jadi kalau teman-teman menemukan PR interval yang berubah-ubah, jangan ragu, jangan bimbang. Itu total AV block. Kompleks QRS bisa sempit, bisa lebar. Tapi biasanya lebar. Namun sekali lagi Pak Bu ingetin, tergantung blok totalnya di area mana. Kalau di area AV node masih sempit. Kalau di bawahnya AV node, ya, bisa saja lebar. Semakin ke bawah sistem konduksinya atau impuls yang keluar dari sistem konduksi ventricle yang semakin ke bawah, kompleks QRS-nya akan semakin lebar. Makanya sekali lagi nggak usah lihat kompleks QRS-nya, ya, gitu. Jadi kompleks QRS-nya bisa sempit, bisa lebar. Jelas, teman-teman?
itu total AV block. Oke, jadi sama sekali tidak ada hubungan. Nah, bagaimana dengan yang namanya AV disasosiasi? AV kan kepanjangan dari atrial ventricle. Tidak ada hubungan. Kan sama dengan total AV block. Tapi bedanya apa, Pak Bu? Kalau pada kasus AV disasosiasi, terjadi kompetisi. Ya, terjadi kompetisi mana yang lebih berkuasa menjadi sumber utama pacemaker. Tapi takdirnya ya S anode kalah dengan sumber pacemaker yang lain gitu teman-teman. Oke, takdirnya kalah. Di S anode kalah. Dari mana sumber pacemaker lainnya selain S anode, Pak Bu? Ya bisa di area AV node, bisa di bawahnya AV node, ya begitu. Sekali lagi ya, mana yang siap duluan, ya mengeluarkan impuls gitu. Jelas? Jadi bukan terjadi blokade total seperti total AV block, adanya kompetisi ya antara S anode dengan sumber pacemaker di bawahnya. Dan takdirnya S anode kalah. Jelas? Kompleks QRS-nya sempit apa lebar, Babu? Bisa sempit, bisa lebar. Sama kayak tadi. Yang kayak total AV block tergantung escape rhythm-nya dari mana. Kalau dari AV node ya lebar, sempit kompleks QRS-nya. Kalau di bawahnya AV node ya lebar kompleks QRS-nya. Jelas teman-teman? Jelas ya? Nah, dua-duanya iramanya teratur teman-teman. Kalau nggak ada diikuti kelainan yang lain ini. Dua-duanya iramanya teratur ya begitu. Oke ya. Nah, tapi ada perbedaan yang mencolok kalau teman-teman lebih teliti menganalisisnya. Apa perbedaannya Pak yang mencolok? Kalau teman-teman perhatikan, dicatat ya, kalau teman-teman perhatikan pada kasus total AV block, itu gelombang P-nya lebih banyak dibandingkan dengan kompleks QRS. Mau kompleks QRS sempit atau lebar, itu lebih banyak. Sedangkan pada kasus AV disasosiasi, gelombang P-nya lebih sedikit dibandingkan kompleks QRS. Ya, kan kalah kompetisinya. Begitu. Makanya gelombang P-nya kadang nggak kelihatan. Makanya kalau teman-teman sudah belajar apa itu ACLS ya, kalau kita menemukan kasus takikardi dengan kompleks QRS lebar, ya kalau ada kasus AV disasosiasi ya berarti kita sedang menghadapi ventricle takikardi atau kita anggap sebagai ventricle takikardi walaupun ada gelombang P-nya, tapi gelombang P-nya apa? Lebih sedikit dibandingkan kompleks QRS ya begitu. Jelas ya teman-teman? Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk jawaban pertanyaan nomor 15. Sekali lagi ya, persamaannya sama-sama tidak ada koordinasi. Yang kedua persamanya sama-sama iramanya teratur. Untuk perbedaannya teman-teman bisa ulang-ulang jawaban Pak Abu. Ya simak berulang-ulang ya begitu. Baik, lanjut kita masuk ke pertanyaan nomor 16. Setelah memahami compensatory pulse, silakan mapping EKG di bawah ini, kemudian apakah kesimpulannya? Ya, oke. Jadi teman-teman jangan sampai lupa apa yang dimaksud dengan compensatory pulse ya. Gitu. Silakan bisa atau Pak ulang lagi deh ya, di compensatory pulse itu RR interval ya antara kompleks QRS sebelum ekstrasistol dengan kompleks QRS sesudah ekstrasistol.
berapa jaraknya. Jika jaraknya persis 2 kali RR interval kompleks QRS yang normal, maksudnya dari S anode atau dari irama dasarnya, berarti ada kompensator. Tapi kalau misalkan jaraknya tidak sama persis, artinya tidak ada kompensatori, ya. Yuk kita mapping ya EKG nomor 16. Jadi teman-teman jangan sampai mengabaikan yang namanya mapping kalau masih belajar judulnya ya. Walaupun EKG-nya mudah, tolong lakukan mapping ya. Pak Bu bantu mapping ya. Nah, ini gelombang P teman-teman. Ya kan? Gelombang P yang diikuti oleh kompleks QRS. Mana lagi yang sama dengan bit pertama? Bit ketiga ya. Ya, P diikuti oleh kompleks QRS. Mana lagi yang sama, teman-teman? Bit keempat. Bit kelima ya. P diikuti oleh kompleks QRS. Nah, gelombang P yang Pak Bu tandai low V itu gelombang P yang berasal dari S anode. Gelombang P-nya positif. Ya. Itu dari S anode. Nah, kemudian mana yang kita curigai atau bit yang kita curigai sebagai abnormal yang mana? Bit yang Pak Bu kasih warna jangan kasih warna ya, kasihnya aja tanda bintang deh ya. Nih teman-teman ya. Bit kedua ya. Bit keempat. Nah, kalau teman-teman sudah terbiasa dengan mapping ya, insya Allah tidak akan salah dalam menyimpulkan apa kesimpulan EKG ini ya. Perhatikan. Kita mapping dulu ya. Kalau kita bicara apakah EKG ini iramanya teratur atau tidak teratur? Jelas tidak teratur dong, ya kan? Tapi kalau kita mapping kompleks QRS yang berasal dari S anode itu sebenarnya teratur, teman-teman. Perhatikan. Bit 1 dengan bit 3, ya kan? 3 dengan 5 teratur. Nah, sebenarnya S anode mengeluarkan impuls secara teratur, namun lambat banget, ya enggak? Nah, di sini ya di bit kedua muncul kompleks QRS, muncul bit yang kita namakan dengan ekstrasistol. Apakah dia munculnya prematur? Teman-teman, konsep prematur itu dasarnya apa? Nih, kayak kita lihat bayi ya. Bayi dikatakan matur atau cukup bulan, misalkan ya 9 bulan. Kalau belum cukup bulan, taruhlah misalkan 6 bulan. Berarti kan prematur. Ya enggak? Nah, kalau pada EKG gimana? Dasar untuk menyatakan apakah prematur atau tidak? Tentunya dari irama dasarnya. Sumber utama pacemakernya. Kita tahu bahwa sebenarnya sumber utama pacemakernya kan dari S anode nih, yang Pak Abu tandai gelombang P-nya, ada tanda low V-nya ya. Sebenarnya S anode mengeluarkan impuls secara teratur. Ya, cuma saking lambatnya ada inisiatif dari sumber pacemaker yang lain. Dia mengeluarkan impuls di antara sumber pacemaker yang berasal dari S anode. Ya, di antaranya yaitu bit kedua. Jadi ini bukan prematur, teman-teman, ya.
Memang ya, kalau teman-teman baca di bukunya, ini katanya prematur ya. Tapi ingat teman-teman, buku itu bukan kitab suci ya. Kalau kita nggak percaya sama kitab suci kita sendiri ya berarti kita udah nggak benar ya kan. Yang namanya ilmu pengetahuan ya kita bisa aja berubah ya selama kita bisa memberikan argumen atau penjelasannya secara logika, insya Allah nggak ada masalah ya. Jadi menurut Pak Abu ini bukan prematur ya. Di buku, beberapa buku bilangnya prematur, ada juga di beberapa buku bilangnya bukan prematur. Nah, pilih yang mana? Ya pilih bukan prematur ya. Nah, prematurnya dari mana Pak Boy ekstrasistolnya? Lihat, kalau kita menemukan ekstrasistol dengan kompleks QRS sempit, berarti ekstrasistolnya berasal dari atas ventrikal. Kalau dari atas ventrikal, bisa dari avenon, bisa dari atrial. Nah, untuk membedakannya bagaimana, Pak Abu? Ya lihat aja di depan kompleks QRS-nya, ada nggak gelombang P-nya? Ada, Pak Abu. P-nya beda bentuknya dengan gelombang P yang berasal dari S anode. Beda bentuknya, ya kan? Berarti dari mana dong? Dari atrial. Maka ini dinamakan ekstrasistol dari atrial. Teman-teman bilangnya AS, atrial ekstrasistol. Boleh. Tapi sebaiknya jangan bilang prematur. Ya, cukup kita bilangnya atrial ekstrasistol. Kalau yang namanya prematur harus ada apa namanya? Bukan harus ada. Ya harus ada yang namanya ada atau tidak compensatory pulse. Ini kan kita nggak bisa memastikan ada compensatory atau ada atau tidak compensatory, ya kan? Karena irama dasarnya sebenarnya secara teratur mengeluarkan impuls, ya nggak? Jadi kita nggak bisa mengatakan ini ada atau tidak compensatory pulse. Jadi bukan prematur. Jelas teman-teman? Nah, jadi ini namanya atrial ekstrasistol atau lebih luas lagi kita namakan SVS supraventricular ekstrasistol boleh, atau lebih spesifik kita namakan atrial interpolated. Jelas teman-teman ya? Nah, jadi teman-teman ya, setelah kita mapping seperti ini ya, ketika kita membaca EKG lead panjang ya, format ala Pak Abu Nazma itu pertama tentukan iramanya. Jelas sekali iramanya ini ya tidak teratur teman-teman ya. Kalau kita bicara irama ya, iramanya ya tidak teratur ya. Dari R ke R-nya tidak sama ya kan? Tuh. Pendek, panjang ya. Tidak sama. Berarti iramanya irregular. Yang kedua, dari manakah sumber utama pacemaker-nya? Dari S anode atau iramanya sinus. Nih, ada gelombang P yang warna merah yang berasal dari S anode. Positif gelombang P-nya. Misalkan ini lead 2, berarti ini dari S anode. Udah nggak usah mikirin kompleks QRS. Ada P-nya positif, berarti EKG ini sumber utama pacemaker-nya dari S anode atau irama sinus. Frekuensinya berapa? Ya, kita hitung semuanya nih teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan ini 6 detik ya. 5 kali 6 berarti ya 5 kali 6. 5 kali 10. Nah, berarti 50 kali per menit. Jadi sinus bradikardi. Kan begitu nantinya. Oke. Kemudian adakah blok? Nah, adakah ekstrasistol? Ada. Tadi udah jelasin ya. Ada ekstrasistol di beat kedua dan di beat ke-4. Namanya ekstrasistol, boleh atrial interpolated, boleh atrial ekstrasistol, boleh supraventricle ekstrasistol di beat kedua dan beat keempat. Oke. Adakah blok di S anode? Nah, kita harus belajar itu teman-teman. Adakah blok di, kita lewat aja. Blok di atrial, adakah blok di avenode? Nah, blok di avenode ingat perintervalnya ya. Perintervalnya masih normal ya.
Oke. Kita lewat lah, kita kan harus kecuali alumni Pak Abu paham ya gitu. Nah, habis setelah itu baru apa? Eh, kesimpulan. Apa kesimpulannya? Jadi kesimpulannya ya sinus bradikardie disertai dengan atrial ekstrasistol atau SVS atau atrial interpolated di beat kedua dan beat keempat. Ya, itu ya teman-teman ya. Dua pertanyaan aja sudah hampir berapa menit ya gitu. Saya rasa untuk video keempat kita cukupkan ya. Takutnya teman-teman bosan menyimaknya ya. Gitu. Silakan disimak ulang-ulang ya. Gitu. Walaupun dua pertanyaan, tapi jawabannya panjang ya teman-teman. Harapan Pak Bu ya teman-teman jelas ya. Maka kalau masih belum paham ya bisa ditanyakan. Cek, saya rasa itu aja dulu untuk minggu ke apa video keempat. Nanti yang masih belum jelas boleh ditanyakan ya melalui kolom komentar atau boleh langsung japri Pak Bu ya. Sampai ketemu di video berikutnya atau video kelima ya gitu.